Assalamualaikum, hai Rek. Kenalin, aku Jembaring Wibisono, biasa dipanggil Wibi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi, kemudian sejarah ilmu sistem informasi, dan apa saja yang dipelajari dalam sistem informasi itu sendiri, dan perbedaan dan keunggulan sistem informasi, kemudian prospek kerja di sistem informasi, dan terakhir itu mengapa milih prodi di sistem informasi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem informasi. Nah, definisi dari sistem informasi itu sendiri secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Apa sih tujuan dari sistem informasi itu sendiri? Nah, tujuan dari pengembangan sistem informasi itu sendiri ialah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna usernya. Setelah mengetahui tujuan dan definisi sistem informasi itu sendiri, fungsi mempelajari sistem informasi itu sendiri diantaranya adalah mampu menjadi tingkat ketersediaan, kualitas dan pengalaman dan dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada sebuah stakeholders. Dan yang ketiga, mampu menganalisa dan minimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberi aksesibilitas yang baik kepada penggunanya. Yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di situ kita menjelaskan apa aja sih yang dipelajari dalam jurusan sistem informasi itu sendiri. Nah, di jurusan sistem informasi ini masih satu rumpun sama ilmu komputer juga teknik informatika. Bedanya selama 4 tahun atau 8 semester kamu akan banyak membahas bagaimana cara menghubungkan bisnis dengan teknologi, dan kita juga belajar membuat sistem yang mengolah data yang besar banyak dalam waktu yang relatif cepat. Nah, digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, ada juga beberapa mata kuliah yang seperti jaringan komunikasi data, sistem interaksi, manajemen proyek data, dan manajemen sistem informasi dan analisis pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TI, manajemen infrastruktur TI, administrasi sistem, perangkat keamanan informasi, penambangan data dan intelijensi bisnis. Nah, konfigurasi ERP, pengolahan data besar, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dan keunggulan sistem informasi itu sendiri dibanding dengan jurusan lain ialah khususnya jurusan yang berkaitan dengan komputer. Jurusan sistem informasi ini memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadi pertimbangan ketika Anda dalam memilih jurusan ini. Diantaranya ialah satu, lebih berfokus pada pemahaman dalam pengembangan dan juga maintenance sistem informasi. Nah, di jurusan ini kita akan mempelajari kemampuan yang tidak banyak dimiliki jurusan lain, diantaranya kemampuan untuk mendefinisikan serta menganalisa kebutuhan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, tidak terlibat langsung pada hardware. Nah, karena sistem informasi lebih condong ke pengembangan sistem, maka mahasiswa jurusan sistem informasi ini tidak akan terlibat langsung pada perangkat keras. Nah, yang ketiga, analisis program. Nah, materi di jurusan sistem informasi ini lebih difokuskan untuk menganalisa kebutuhan akan sistem dari suatu perusahaan dan merancang sistem yang sesuai kebutuhan dan tujuan untuk perusahaan. Yang keempat, terdapat mata kuliah bisnis yang terkait dengan sistem informasi. Nah, jika Anda melihat daftar mata kuliah sistem informasi, terlihat akan lebih mengarah ke penerapan sistem berbasis komputer untuk dunia bisnis dan manajemen. Hal tersebut karena kemampuan lulusan sistem informasi yang harus menjadi penengah dan jembatan bagi orang teknis dengan penggunaan yang masih awam soal komputer. Yang kelima, ilmu terkait teknik bisa didapatkan dari mata kuliah peminatan. Meskipun kelihatannya jurusan sistem informasi tidak berkaitan dengan teknik pemrograman,
Nah, kita bisa kok mengambil mata kuliah di pemrograman di jurusan sistem informasi ini. Yang keenam, lulusan SMA IPS bisa masuk. Sebagai informasi, beberapa universitas masih diperbolehkan lulusan SMA IPS untuk masuk ke jurusan sistem informasi ini. Hal tersebut jelas berbeda dengan jurusan teknik informatika yang mewajibkan pendaftarnya dari lulusan SMA, yaitu kelas IPA. Yang ketujuh, jenjang karir yang menggiurkan. Nah, apa sih itu? Setelah Anda lulus dari jurusan sistem informasi, peluang Anda untuk bekerja cukup luas. Seiring pengembangan zaman, perusahaan membutuhkan pengembangan sistem yang fleksibel, efektif, dan efisien. Nah, lulusan sistem informasi itu sendiri kerjanya dapat mengakomodir hal tersebut karena fungsi sistem informasi itu sendiri lebih berfokus pada pengembangan sistem, implementasi sistem informasi, dan juga maintenance sistem informasi. Nah, dari itu kita membahas mengenai kelebihannya dan ini kekurangan dari sistem informasi itu sendiri, yaitu ilmu teknik tidak terlalu mendalam karena jurusan sistem informasi berfokus pada pengembangan dan segala hal yang terkait dengan sistem informasi, dan teknik pemrograman dan perangkat lunak lebih condong menjadi fokus tambahan. Yang kedua, kurang direkomendasikan untuk Anda yang ingin jadi programmer. Nah, jika kamu bercita-cita menjadi seorang programmer, lebih baik memilih jurusan teknik informatika ketimbang sistem informasi, karena mata kuliah ini tidak terlalu berkaitan dengan programming. Kemudian, apa saja prospek kerja prodi sistem informasi itu sendiri? Perlu kamu ketahui lebih dulu bahwa pekerjaan di bidang sistem informasi tergolong pekerjaan dengan bayaran tertinggi dan yang paling dibutuhkan hingga 10 tahun ke depan. Pilihan karirnya pun sangat bervariasi seperti sistem analis, komputer sistem administrator, IT manager, dan web developer, data scientist, information system management, software developer, information security analyst, serta application analyst. Nah, secara umum rata-rata gaji awal lulusan sistem informasi berada kisaran 5 juta dengan pekerjaan sebagai staf bidang teknologi informasi di suatu perusahaan. Nah, meskipun begitu, perolehan gaji yang lebih tinggi akan sangat mungkin kamu peroleh tergantung pada kemauan dan pengalaman yang dimiliki serta area tempat bekerja. Nah, berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu pilih, yaitu bisa menjadi insinyur aplikasi application engineer, konsultan IT, data scientist, programmer atau software developer, menjadi dosen, staf ahli informasi medis, kemudian digital marketing, kemudian research and developer R&D, yang terakhir technopreneur. Aja penjelasan dari aku. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.